Pertama-tama yang kami hormati dan sangat kami banggakan Bapak Al-Ustadz Syakib Abdullah selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa kepada Bapak Profesor Muhammad Nuh Dea. Kami persilakan, kami undang Bapak untuk menuju ke panggung. Persilakan. Ya, alhamdulillah telah lengkap dua narasumber hadir di tengah kita bersama. Kemudian mohon izin kami lanjutkan. Yang kami hormati Direktur Pelaksana Yayasan Dana Sosial Al-Falah Bapak Jauhari Sani, sekaligus juga turut kami berikan penghormatan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pimpinan YDSF, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama sekali lagi kami haturkan selamat milad, selamat ulang tahun yang ke-36 untuk YDSF Al-Falah. Semoga YDSF semakin menjadi siswa terdepan dalam pengelolaan zakat infak sedekah wakaf untuk kemajuan dan kemaslahatan umat. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, puji syukur kehadiran Allah SWT pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Seiring dengan bertambah usia milad YDSF, kita menyelenggarakan kajian aktual Al-Falah atau Kafah yang mengambil topik utama optimalkan kebaikan, semarakkan Ramadan. Berbicara mengenai bagaimana kita berjihad bersama-sama untuk mengoptimalkan kebaikan, tentu ada satu hal yang tidak pernah lepas, bagaimana kita bisa memberikan amalan ibadah terbaik yang tak pernah putus amalnya ketika kita dipanggil menghadap pada Allah SWT. Sebagaimana kita tahu bahwa ketika kita semua meninggal dunia akan terputus semua amalan kecuali doa anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan juga sedekah jariah. Nah, salah satu dan tentunya apa yang menjadi sedekah jariah yaitu kita kenal dengan wakaf. Sangat berkaitan dengan topik utama kita pagi hari ini, yaitu optimalkan kebaikan yang insya Allah tidak terputus, kebaikan yang senantiasa kita amalkan dan juga dalam rangka menyemarakkan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tahu Indonesia dengan mayoritas populasi Muslim sangat besar sekali potensi wakaf yang senantiasa kita ketahui tidak hanya berupa masjid, gedung, dan aset lainnya, tapi juga berupa wakaf tunai. Bahkan banyak sekali kajian hasil studi yang menyatakan bahwa potensi wakaf kalau kita hitung nilainya bisa hampir 1.000 triliun jumlahnya. Nah, ini menarik sekali ketika kita hadapkan pada realisasi pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana wakaf yang masih terus kita optimalkan. Oleh karena itu, alhamdulillah pada pagi hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan materi berkaitan dengan optimalisasi wakaf bersama Profesor Muhammad Nuh dan juga bersama Bapak Ustadz Muhammad Jazir ASP. Untuk pertama-tama kami perkenalkan dan kami persilahkan Profesor Muhammad Nuh untuk bisa memberikan sharing materi, memberikan gambaran momentum baru gerakan wakaf, tentu dalam rangka mendukung program prioritas nasional RPJMN 2020-2024, dan juga nanti akan disampaikan oleh Bapak Prof. Nuh bagaimana Gerakan Badan Wakaf Indonesia
untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Oleh karena itu, supaya tidak berlama lagi, kami persilahkan kepada Profesor Muhammad Nuh untuk menyampaikan materinya. Kepada Prof. Nuh kami persilahkan. Silakan, Prof. Izin Ustaz, saya berdiri sekaligus menunjukkan insya Allah masih sehat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Yang sungguh sama-sama kita hormati, kita muliakan, saya biasanya menyebutnya Ustadz Jazil matur sembahun Ustadz panjenengan dari Jogja lari ke Jember, Jember lari ke sini, habis dari sini lari ke Kebumen. Ya Allah, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai kesehatan, dikaruniai umur yang panjang dalam kebaikan. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahabat saya, senior saya Pak Sakib Abdullah beserta seluruh jajaran pimpinan YDSF yang hadir dalam kesempatan ini, dan tentu yang sungguh sangat saya muliakan, saya hormati ibu-ibu dan bapak sekalian, para donatur, para pecinta YDSF yang hari ini dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-36, dua kali 36, berarti 3 kali 2 menanam. Tentu yang pertama setelah kita bersyukur kehadirat Allah SWT dan menyampaikan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang pertama kita harus bersyukur. Bersyukur karena kita bisa bersyukur bersama. Jadi bisa bersyukur saja itu harus disyukuri, karena tidak semua orang bisa bersyukur. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Jadi bisa bersyukur itu sendiri harus bisa disyukuri. Yang kedua, tentu kita bersyukur karena Allah masih mempertautkan hati kita dengan hal-hal kebaikan, mencondongkan hati kita dengan hal-hal kebaikan, wabil khusus yang terkait dengan perwakafan. Karena tidak semua orang itu hatinya bisa condong kepada kebaikan. Oleh karena itu ada salah satu doa yang sering kita sampaikan kan, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Itu menandakan bahwa ya muqallibal qulub itu, wahai zat yang membolak-balikkan hati, itu harus senantiasa kita mohonkan kepada zat yang membolak-balikkan hati, karena hati itu bisa ke kiri, ke kanan, bolak-balik dan seterusnya. Oleh karena itu, tsabbit qalbi, kita memohon pada Allah supaya hati kita itu tetap diteguhkan, tetap dicondongkan kepada kebaikan. Dan kita bersyukur yang ketiga, panjenengan masih bisa bersama-sama dengan YDSF yang 36 tahun yang lalu sudah cukup lama sebenarnya. Saya memang sengaja ada pakai ini. Iya, sengaja ada pakai ini. Oh iya, ini jatahnya pejabat. Ini. Kalau urusan gambar dikasih tahu aja posisi saya sebelah mana begitu, supaya syutingnya bagus gitu.
Karena saya tidak pantas kalau di depan sini, karena membelakangi beliau-beliau. Oleh karena itu saya mojo tata keramanya begitu supaya tidak membelakangi beliau-beliau. Panjenengan hatinya dipertautkan dengan YDSF yang sudah 36 tahun, dan alhamdulillah dari YDSF itulah tumbuh berkembang yayasan-yayasan dana sosial yang lain. Yang dulu belajar di YDSF, alhamdulillah kita ikut senang. Orang tua yang baik adalah orang tua yang bisa melahirkan anak-anaknya yang jauh lebih baik daripada bapaknya. Oleh karena itu YDSF, Pak Sahib, meskipun taruhlah kalau dari sisi pengumpulan itu disalib oleh teman-teman yang lain, alhamdulillah kita bersyukur. Kita bersyukur karena itu bukan urusan saingan kita dan seterusnya, bukan. Tetapi sekali lagi YDSF harus tetap hidup dan semakin besar, dan itu ada di tangan panjenengan semua. Hadirin sekalian yang saya muliakan, nanti ayo sama-sama kita buktikan, dan insya Allah terbukti. Tahun ini dan tahun depan, hadis yang akan saya bacakan ini akan terbukti. Ya, hadis yang akan saya sampaikan ini tahun ini dan tahun depan akan terbukti. Apa hadis yang ingin saya share dengan panjenengan semua sebelum masuk ke urusan perwakafan? Yaitu zakyun qaribum minallah, qaribum Jannah, qaribum minan nas, ba'idum minan nar. Ya. Orang yang dermawan itu dia dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, tetapi dia ba'idum minan nar. Dia jauh dari neraka. Sebaliknya, at-bakhil, yang pelit, atau saya sering menyebutnya pelitawan. Pelitawan itu orang yang pelit. Itu al-bakhil itu ba'idum minallah, ba'idum minan jannah, ba'idum minan nas, tapi dia qaribum minan nar. Orang yang pelit itu ya, dia jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, tetapi dia dekat dengan neraka. Wal jahil, dan orang yang bodoh itu tapi dia sakhiyun, dia dermawan, ahabbu ilallah azza wa jalla, dia lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada al-alim, tapi dia bakhil. Ya. Coba panjenengan buktikan betul, tahun ini, tahun depan akan bermunculan begitu banyak orang-orang yang dermawan. Karena apa? Karena dijanjikan di situ orang yang dermawan itu orang yang dekat dengan manusia. Tahun ini dan tahun depan semua orang, terutama para caleg, para capres dan seterusnya, itu semuanya kepingin dekat dengan manusia. Oleh karena itu mereka semua menjadi dermawan. Kita buktikan. Kalau ada caleg yang pelit, tidak akan dipilih. Ya, ada siapa aja yang pelit, wah sudah tidak usah dipilih. Terbukti hadis ini. Itu agak dekat. Oleh karena itu mereka dermawan. Sodakoh. Entah sodakohnya urusan ikhlas dan dak, wallahu alam, tapi dia akan berderma dan seterusnya. Oleh karena itu, mengapa sih kita itu harus derma? Melepaskan sebagian hak kita orang lain. Ada alasan yang basisnya rasional, ada alasan yang basisnya keyakinan.
basis yang rasional, panjenengan bisa kesini ini, bisa hadir acara ini, KPA ini. Ada berapa orang yang punya kontribusi positif sehingga panjenengan bisa hadir di tempat ini. Kalau saya kelompokkan, ada orang yang langsung terkait dengan panjenengan, seperti anak, istri, suami, supir, gawe dan seterusnya. Itu yang punya jasa menghantarkan panjenengan sampai hadir di tempat ini. Dan itu saya yakin hak-haknya sudah panjenengan berikan. Tetapi ada juta orang yang ikut berkontribusi sehingga panjenengan bisa rawuh di tempat ini, tetapi hak-hak belum panjenengan berikan. Misalkan Pak Oga yang tadinya jalan macet, ada Pak Oga panjenengan diserobotkan serot, atau tukang bensin jual beli bensin, atau tambal ban, atau siapapun dan seterusnya. Itu ada beribu orang, sampai tukang sayur yang jualan di tempat panjenengan. Kalau seandainya tidak ada tukang sayur, maka panjenengan tidak bisa sarapan. Tapi gara-gara ada tukang sayur, panjenengan bisa sarapan dan sudah. Itu berjuta orang yang punya kontribusi menghantarkan kesuksesan panjenengan yang sifatnya indirect, yang tidak langsung. Dan itu hak-haknya belum pernah kita berikan. Belum pernah kita berikan. Yang sudah kita berikan yang direct, yang langsung. Padahal masih ada rentetan yang tidak langsung tadi itu. Maka donasi panjenengan, zakat panjenengan, infak panjenengan, sedekah panjenengan, wakaf panjenengan, itu adalah dalam rangka membayar hak-hak publik tadi itu. Sehingga ibaratnya mereka itu punya saham terhadap kesuksesan panjenengan. Ibarat perusahaan, kalau seseorang pemegang saham dan panjenengan untung, maka kewajiban perusahaan itu adalah membagikan dividen ke pemegang saham itu. Oleh karena itu, alasan rasionalnya mengapa kita harus mengeluarkan sebagian dari harta kita itu tidak lain adalah membayar pemegang saham berupa dividen, karena mereka punya agen, punya peran mengantarkan kesuksesan kita. Dan itu saya yakin orang yang loman itu, orang yang dermawan itu pasti dekat dengan manusia itu pasti. Coba kalau panjenengan punya tetangga yang pelit, jarno ae ndek. Ono maling jarno ae. Rasakno kon. Panas-panas mau nyegat bimu, iku pelit jarno ae. Ya. Cara jauh dari manusia. Sehingga media yang kita kembangkan ini, YDSF ini adalah mengajak kepada kita semua untuk menjadi dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Terakhir, nanti habis ini mohon izin Sejazir panjenengan yang meneruskan. Hidup itu perjalanan dari jauh sekali, yaitu mulai dari alam ruh. Semua di antara kita pernah transit di alam ruh. Oleh karena itu, salah satu ayat pernah disampaikan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dari situ kita terus transit lagi ke alam rahim. Semua pernah transit di alam rahim 9 bulanan. Habis itu melalui mekanisme kelahiran
kita masuk di alam dunia sekarang ini. Jadi sekarang ini adalah fase yang ketiga dari perjalanan hidup kita itu. Setelah kita masuk di alam dunia ini, nanti dan pasti itu, tidak usah khawatir, pasti melalui mekanisme kematian kita akan transit lagi di alam barzakh. Begitu alam barzakh semuanya sudah ngumpul semua, sudah selesai semua, datanglah alam kiamat, bubar semua, selesai, transit lagi ke alam kiamat. Demikian dan seterusnya sampai ke yang terakhir, surga atau neraka. Jadi hidup itu kayak begitu, perjalanan. Lah, filosofi dari perjalanan kemanapun panjenengan, dari sini mau ke Mekah, umrah misalkan, yang pertama kali harus kita siapkan apa? Antara bekal. Siapa saja yang tidak punya bekal akan jadi bambu, akan jadi gelandangan, akan jadi pengemis. Padahal dari sini mau ke Jakarta, tidak punya bekal, pas di Jakarta bambung lagi. Padahal mau ke Eropa, tidak punya bekal, bambung lagi di sana. Nah, kita ini pasti akan masuk ke alam barzakh, pasti itu. Oleh karena itu apa? Yang harus kita siapkan adalah bekalnya. Filosofinya di mana-mana bekal itu harus disiapkan sebelum terjadi atau sebelum masuk di tempat tujuan. Itu bekal. Pada saat kita sampai di tempat tujuan tidak bisa nyiapin bekal lagi. Karena bekal itu filosofinya mesti disiapkan sebelum. Ya, sebelum itu. Nah, oleh karena itu, dengan analogi yang sangat sederhana tadi itu, bekal apa yang laku pada saat nanti kita di alam barzakh, dan bekal apa juga yang laku di dalam kesuksesan selama kita di dunia, ya, itu Ibu moderator tadi itu sudah menyampaikan, ya. Kalau panjenengan mau ke Arab Saudi, uang apa yang panjenengan bawa? Tentu uang real, karena uang real yang laku di sana. Kalau panjenengan mau ke Jepang, tentu panjenengan bawa yen, karena yang laku di sana adalah yen. Siapa yang menetapkan kalau di Arab Saudi itu real, kalau di Eropa itu euro, kalau di Jepang itu yen? Tentu bank sentral negara masing-masing yang punya otoritas. Kalau begitu, siapa yang menetapkan bahwa bekal yang laku di alam barzakh itu A atau B atau C? Tentu yang punya otoritas, yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan, yang mengetahui tentang alam barzakh itu, yaitu Allah dan Rasulnya. Kan itu logikanya. Fa in faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Tuhannya, falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Berbekalah dengan amal soleh dan jangan sekali-kali mensekutukan Allah dengan yang lain. Ditambahi lagi oleh Rasulullah SAW, karena Allah dan Rasulnya yang punya kewenangan, yang menetapkan yang laku nanti dan seterusnya itu. Rasulullah menyampaikan, tadi sudah di-quote oleh Ibu moderator, yaitu apa? Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladun sholihin yad'u lah. Kenapa kok sedekah jariyah dulu? Kok tidak ilmu yang manfaat dulu? Kok tidak ada yang soleh yang mendoakan? Itu yang disebutkan Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah pasti ada rahasianya. Pasti ada rahasianya. Kalau kita teliti, ternyata apa? Ternyata sedekah jariyah itu yang paling gampang.
dibanding dengan ilmu yang manfaat, apalagi dibanding dengan anak yang soleh. Yang paling gampang sedekah jariah. Ilmu yang manfaat misalkan, panjenengan harus sinau, belajar, research, kuliah dan seterusnya, belum tentu lulus juga, dan belum tentu ilmunya manfaat. Kalau sedekah jariah, cukup panjenengan buka HP, klik transfer, Bismillah, ya Allah saya bersedekah jariah, saya wakaf dan seterusnya, selesai. Semudah itu. Buka dompet, selesai. Oleh karena itu, ya Allah, Rasulullah sangat-sangat bijak, luar biasa. Beliau menyebutkan terlebih dulu sedekah jariah. Dan kata sambung yang dipakai bukan waw, tapi alif waw. Bukan sedekatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun sholih yad'u lahu, bukan waw, tapi alif waw. Atau bisa sedekah jariah atau ilmu manfaat atau anak yang soleh. Coba bayangkan kalau seseorang kebetulan dikaruniai rezeki yang banyak dan seterusnya, tetapi belum dikaruniai kesempatan untuk belajar atau belum dikaruniai keturunan dan seterusnya, kasihan. Begitu kena dan selesai. Karena dan itu secara matematik harus ketiga-tiganya dipenuhi. Tapi kalau atau salah satu. Tetapi kalau tiga-tiganya kita dapat sempurna. Dari situlah rasanya sangat-sangat bijak. Sedekah jariah. Baru naik ke ilmu yang manfaat. Ilmu itu bisa bermanfaat karena ilmu manfaat itu sama dengan inovasi, Pak Zakib. Inovasi itu cirinya adalah ada novelty, ada kebaharuan, dan ada usefulness-nya, ada manfaatnya. Itu inovasi. Dan tidak mungkin seseorang itu bisa melakukan inovasi kalau tidak punya infrastruktur. Infrastrukturnya itulah didapat dari sedekah jariah. Dan tidak mungkin ada yang soleh itu yang tidak punya ilmu yang manfaat, tidak mungkin. Puncaknya, ultimate goalnya itu adalah mendidik, menyiapkan anak yang soleh yang bisa mendoakan. Itu puncaknya. Anak yang soleh itu pasti dia punya ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh itu pasti dia bersedekah jariah. Kalau ada orang dikategorikan di masyarakat orang baik, tetapi dia pelit, tidak eligible, tidak memenuhi syarat. Siapapun yang dikatakan orang baik tapi dia pelit belum memenuhi syarat untuk dikatakan orang baik. Ciri khas orang baik yang paling memenuhi syarat adalah kalau dia dermawan. Nah, panjenengan semua adalah orang-orang baik karena panjenengan telah menyisihkan sebagian harta yang panjenengan berikan untuk masyarakat. Sehingga pada saat seseorang meninggal dunia itu kan diminta persaksian. Panjenengan sakseni nggih, si fulan ini tiang saya nggih. Tapi begitu pelit, waduh gak sidak udah. Nyakseni pelit iki pecalan nyakseni gitu. Begitu. Oleh itu adalah segitiga. Sehingga kami dari Badan Wakaf berterima kasih kepada YDSF, berterima kasih kepada panjenengan semua yang ikut membangun, membesarkan perwakafan secara nasional. Dan alhamdulillah ada pergeseran baru. Kalau dulu berwakaf itu mesti orang-orang yang sudah sepuh, sudah sebentar lagi, demikian dan seterusnya. Sekarang enggak. Yang berwakaf itu anak-anak muda berwakaf, para CEO juga berwakaf, orang sepuh-sepuh juga berwakaf. Artinya sudah mulai naik perwakafan itu menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Tiada hari tanpa berwakaf. Sebagai kabar gembira, sekarang ada beberapa institusi yang sudah berwakaf yang alhamdulillah besar. Taruhlah saya sebut pertama ITS. Kenapa saya sebut ITS? Karena Pak Zakib ITS.
Saya sendiri ITS. Dan banyak mungkin teman-teman di sini yang ITS. Ya. ITS itu setiap tahun berwakaf minimal 20 miliar. Siapa yang diwakafin? Yang diwakafin adalah pegawai, karyawan, dosen ITS. Karena apa? Karena Pak Rektor tidak ingin melihat mereka semua jadi gelandangan, jadi bambung pada saat nanti kita jumpa di alam barzakh. Akhirnya ITS menetapkan 20 miliar setiap tahun minimal. Begitu ada kabar dari ITS 20 miliar, perguruan tinggi yang lain tidak kalah. IPB Bogor ngasih 300 miliar. Maaf, 200 miliar. Begitu yang lain tidak mau kalah lagi, meskipun tidak mau disebutkan, yaitu ITB, tidak mau disebutkan ya, tapi saya sampaikan, tidak mau disebutkan, dia ngasih 300 miliar. Jadi sekarang sudah mulai tumbuh, dan nanti akan sebentar lagi akan tambah lagi. Wallahu alam kapan UNER? UNER sudah tentu berwakaf, tetapi belum menggunakan mekanisme yang saya sampaikan tadi. Oke, itu yang ini akan gelinding, dan kata kuncinya paling akhir, pergeseran yang kita lakukan sekarang ini bukan sekedar mengumpulkan banyak-banyakan wakif, banyak-banyakan harta wakaf, atau banyak-banyakan muzaki, atau banyak-banyakan harta zakat. Bukan itu. Itu baru input. Goalnya bukan memperbanyak harta wakaf atau wakif, bukan. Tapi goalnya adalah seberapa banyak yang bisa dimanfaatkan oleh mauquf alaih. Seberapa banyak kita itu bisa mengkonversi mustahik menjadi muzaki. Itu. Sehingga YDSF tidak sekedar mengumpulkan banyak-banyakan harta wakaf atau jumlah wakif, tetapi berapa manfaat yang bisa dirasakan oleh mauquf alaih itu. Berapa yang dirasakan yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Selamat kepada panjenengan semua. Yang jelas wakaf bukan hanya investasi nanti di akhirat, bukan. Sehingga kalau ada yang mengatakan wakaf itu investasi nanti di akhirat, bukan hanya itu. Wakaf itu investasi sekarang dan nanti. Karena dengan harta wakaf itu kita bisa membebaskan kemiskinan. Dengan pengelolaan wakaf yang produktif, yang seperti yang sekarang digerakkan oleh Ustadz Jazir, itu bisa meningkatkan kualitas dakwah kita. Dan pengelolaan wakaf yang produktif itu bisa mengangkat harkat dan martabat kita. Selamat menjadi orang baik, dan selamat insya Allah 2-3 hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan kemuliaan, maka dia hanya cocok untuk ditanam dengan kemuliaan dan kebaikan. Karena environment-nya itu kebaikan, maka dia hanya cocok untuk ditanam dengan tanaman kebaikan dan tanaman kemuliaan. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah benih-benih kebaikan. Oleh karena itu, mari kita tanam besar-besaran saat Ramadan tadi itu. Dan YDSF adalah lembaga kebaikan pula, maka percayakan kepada panjenengan semua untuk bersama-sama YDSF menyemai kebaikan dan kemuliaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.